Hai teman-teman, ketemu lagi sama gua, Hartono. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang serius nih, tapi penting banget. Kalian pernah nggak sih, ngerasa susah berhenti main game judi online? Atau kenal orang terdekat yang kayak gitu? Nah, judi online ini emang bisa jadi masalah besar kalau nggak dikendalikan. Bayangin, duit habis, hubungan sama keluarga jadi berantakan, kerjaan juga keteteran. Stres? Pasti. Makanya, di video kali ini gue mau kasih tahu tips-tips jitu buat ngatasin kecanduan judi online. Simak terus video ini sampai habis ya. Karena gue yakin informasi ini bisa bantu banget buat kalian atau orang-orang terdekat kalian yang lagi berjuang ngelepasin diri dari jerat judi online. Hal pertama yang harus dilakukan, dan ini mungkin yang paling susah, adalah ngaku sama diri sendiri kalau kita punya masalah sama judi online. Ini bukan hal yang gampang, karena seringkali kita nggak mau ngakuin kelemahan kita sendiri. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Seringkali kita gengsi, malu, atau takut dijudge orang lain. Kita khawatir apa yang orang lain bakal pikirkan tentang kita. Padahal, kayak gimana mau sembuh kalau nggak mau ngaku sakit, iya nggak? Mengakui bahwa kita punya masalah adalah langkah pertama untuk bisa mencari solusi. Nah, coba deh, luangkan waktu buat merenung. Tanyakan pada diri sendiri, gue kenapa sih main judi online terus? Apa untungnya? Kadang kita perlu waktu untuk benar-benar memahami alasan dibalik kebiasaan buruk kita. Mungkin ada masalah lain yang lebih dalam yang perlu kita selesaikan. Coba deh, tulis semua kerugian yang udah kamu alamin gara-gara judi online. Buat daftar yang detail, mulai dari hal-hal kecil sampai yang besar. Ini bisa membantu kita melihat seberapa besar dampak negatifnya. Mulai dari duit yang habis, hubungan yang rusak, sampai waktu yang terbuang sia-sia. Semua itu adalah kerugian yang nyata dan bisa kita rasakan. Kadang kita nggak sadar seberapa besar kerugian yang kita alami sampai kita benar-benar melihatnya di depan mata. Gue yakin, begitu lihat daftar kerugiannya, pasti langsung sadar kalau judi online itu nggak ada faedahnya sama sekali. Ini bisa jadi momen pencerahan buat kita. Kita bisa mulai melihat bahwa kebiasaan ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Justru malah bikin hidup makin runyam. Mengakui masalah itu kayak langkah pertama menuju pintu keluar dari labirin. Kita mulai bisa melihat jalan keluar dan merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk memperbaiki hidup kita. Setelah mengaku, baru deh kita bisa cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kita bisa mencari dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan profesional. Ingat, kita nggak sendirian dalam perjuangan ini. Ada banyak orang yang siap membantu kita untuk bisa move on dan hidup lebih baik. Setelah ngaku sama diri sendiri, langkah selanjutnya adalah mengenali apa sih yang bikin kita gatel pengen main judi online. Ini penting banget, karena dengan mengenali pemicunya, kita bisa lebih mudah menghindarinya. Coba deh, perhatiin, biasanya kalian main judi online itu kapan sih? Pas lagi bete? Stres? Atau pas lihat iklan judi online yang isinya orang-orang menang banyak? Kadang, kita nggak sadar kalau kebiasaan ini muncul di saat-saat tertentu. Misalnya, pas lagi sendirian di rumah, atau pas lagi nunggu sesuatu. Nah, kalau udah tahu pemicunya apa, sebisa mungkin hindari deh. Misalnya, kalau gampang tergoda iklan, ya udah unfollow aja semua akun judi online, blok juga websitenya. Jangan ragu buat hapus aplikasi-aplikasi yang bisa jadi jalan buat main judi online. Ini langkah kecil tapi bisa berdampak besar. Zaman sekarang udah canggih, banyak aplikasi yang bisa bantu kita buat blokir situs-situs judi online. Jadi, nggak ada alasan lagi buat nggak bisa lepas dari jerat judi online. Ada banyak pilihan aplikasi yang bisa kita gunakan, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Pilih yang paling cocok buat kebutuhan kita. Ingat, semakin kita jauh dari godaan, semakin gampang juga kita buat lepas dari kecanduan. Selain itu, coba deh alihkan perhatian ke hal-hal yang lebih positif. Misalnya, habiskan waktu lebih banyak dengan keluarga. Atau coba hobi baru yang bisa bikin kita lupa sama keinginan buat main judi online. Dengan begitu, kita nggak cuma menjauh dari godaan, tapi juga memperkaya hidup kita dengan pengalaman-pengalaman baru yang lebih bermakna. Bab ketiga, curhat dan minta support orang terdekat. Guys, percayalah, nggak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
Kita semua butuh orang lain dalam hidup kita, terutama saat kita menghadapi masalah besar seperti kecanduan judi online. Kita semua butuh teman, keluarga, atau orang terdekat buat berbagi cerita, termasuk masalah kecanduan judi online ini. Mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan kita dukungan moral dan emosional yang sangat kita butuhkan. Jangan pernah malu atau takut buat cerita ke orang terdekat. Mereka mungkin lebih memahami daripada yang kita kira, dan mereka bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Justru dengan cerita, kita bisa dapat dukungan moral dan solusi yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Kadang-kadang, hanya dengan mendengar perspektif orang lain, kita bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik. Siapa tahu, di antara keluarga atau teman-teman kita, ada yang pernah ngalamin hal yang sama dan berhasil lepas dari kecanduan judi online. Pengalaman mereka bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita. Selain itu, kita juga bisa ikutan komunitas atau group support, kayak Gamblers Anonymous. Di sana, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa dan saling mendukung satu sama lain. Di sana, kita bisa saling sharing pengalaman dan saling menguatkan. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dan menemukan strategi baru untuk mengatasi kecanduan. Ingat, berbagi itu indah, guys. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, tapi juga bisa membantu orang lain yang mungkin sedang menghadapi masalah yang sama. Jadi, jangan ragu untuk membuka diri dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Bab keempat, ganti kebiasaan buruk dengan yang baik. Daripada bengong mikirin judi online, mending kita alihkan energi dan pikiran ke hal-hal positif yang lebih bermanfaat. Banyak banget kegiatan positif yang bisa kita lakuin. Mulai dari olahraga, ngembangin hobi, sampai ikut kegiatan sosial. Misalnya kalau suka olahraga, kita bisa gabung klub futsal atau basket. Kalau suka musik, bisa belajar main gitar atau drum. Atau kalau punya jiwa sosial tinggi, bisa ikut kegiatan bakti sosial. Intinya, isi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan bikin kita lupa sama judi online. Profesional, kalau memang kita ngerasa butuh. Bebas judi, hidup lebih happy. Musik motivasi, visual seseorang tersenyum lega dengan keluarga dan menghapus aplikasi judi dari ponselnya. Itu dia guys, tips-tips jitu dari gua buat ngatasin kecanduan judi online. Ingat, lepas dari kecanduan, memang butuh proses dan perjuangan. Tapi, percayalah, semua usaha kalian pasti akan terbayar lunas. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh, dan subscribe channel ini buat dapetin tips-tips bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.